Woi, kita motoran sayang. Motoran sama Samsul. Waduh. Dara Rafa, Gading Martin. Kiki. Wah, lu mau cewek lu. Wah, pelanggaran. Ih, mantep nih. Jalan nih, motor nih. Jalan. Ini ketua ABG nih, ketua ABG. ABG. Apa ABG? Aku bersama Gibran. Wih. ABG. Pak, Mas. Ya. Oh, kalau ini bisa. Kita mau San Morian, guys. Pagi-pagi. Morian. An story. Sini dulu dong, An. Sini dulu. Mas, ini kebetulan ulang tahun nih, Mas. Dia mau hari ini, besok kita akan kasih lagu surprise buat Mas Gibran dan Pak Prabowo. Ini yang ciptain lagunya nih. An story. Bukan. Asad, mana Asad? Mana motor listrik? Sat, mana Sat? Jadi hari ini kita mau jalan ke Pemirsa, bersama Berita Seleb kami hadirkan berita terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menghadiri Festival Negeri Elok di The Brick Hall Fatmawati City Center, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Februari 2024. Festival Negeri Elok diinisiasi Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit, putra Prabowo. Gibran tiba di lokasi acara sekitar pukul 6. Sejam kemudian Prabowo juga hadir. Keduanya berkeliling menikmati beragam karya seni di festival ini dari mulai seni lukis sampai fashion. Didit mendampingi Prabowo dan Gibran keliling sambil menjelaskan makna di setiap karya. Terima kasih saya dapat undangan sore hari ini dari Mas Didit dan kawan-kawan semuanya dalam komunitas Negeri Elok. Saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya, saya kira ini suatu inisiatif yang sangat baik, kreatif dan membanggakan, kata Prabowo, Sabtu, 3 Februari 2024. Prabowo mengatakan, karya seni dalam festival itu juga menjunjung tinggi keindahan dan budaya Indonesia. Dia mengatakan perbedaan merupakan kelebihan yang dimiliki Indonesia. Menjunjung tinggi keindahan-keindahan negara kita, kebaikan-kebaikan budaya kita, bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika, kita negara yang sangat besar terdiri dari ratusan suku bangsa, berbeda-beda kelompok etnis, berbeda-beda ras, berbeda-beda agama-agama tapi satu takdir bersama, satu hasrat bersama untuk hidup dengan rukun, hidup dengan bahagia, hidup dengan nyaman aman. Saya kira itu kelebihan bangsa kita, berbeda-beda tapi satu. Ini suatu yang tercermin dari pameran ini, cinta tanah air, cinta budaya dengan segala cita-citanya, kata Prabowo. Menurutnya, hasil karya seni dalam festival itu dapat dicetak dan diperjualbelikan. Menurutnya, hasil penjualan itu dapat digunakan untuk membantu kalangan kurang mampu. Prabowo sempat terkesima karena di festival ini dipamerkan ilustrasi dari program Prabowo Gibran. Ini sangat bagus. Kalau nanti bisa diperbanyak, bisa dicetak, bisa diperjualbelikan, hasilnya untuk kalangan yang kurang beruntung. Yang beruntung memikirkan yang kurang beruntung, yang kuat membantu yang lemah. Ini saya kira asas kekeluargaan kita ya, budaya kita, insting kita, kata Prabowo. Prabowo dan Gibran menghadiri Festival Negeri Elok bersama Ketua TKN Rosan Ruslani dan Menteri BUMN Erick Thohir. Hadir juga dari kalangan selebriti seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Anissa Pohan, Afgan Shahreza, Deddy Corbuzier, dan Wulan Guritno. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Mari kita lanjut. Riwayat pendidikan Raffi Ahmad ikut dikulik setelah terungkap Trans Entertainment melibatkan Kaesang Pangarep yang menjabat sebagai komisaris. Benarkah Raffi Ahmad tidak kuliah? Nama Raffi Ahmad sedang santer jadi pembicaraan, karena blak-blakan National Corruption Watch, NCW, menyebut suami Nagita Slavina itu terlibat dalam pencucian uang para pejabat negara.
Dugaan ini dilontarkan karena melihat pertumbuhan bisnis Raffi Ahmad yang dinilai tidak wajar. Bahkan NCW tanpa basa-basi menyebut pengelolaan uang Raffi Ahmad sebagai kantong semar. Ditambah, belakangan juga terungkap Kaisang Pangarep yang kini juga seorang ketum PSI itu, bekerja sama dengan Rans Entertainment karena terkait dengan grup MTech, yang sama-sama bergerak di bidang media dan hiburan. Kerjasama ini juga membuktikan kehebatan Raffi Ahmad dalam berbisnis, khususnya saat membangun Rans Entertainment, ternyata punya kantor cukup mewah di kawasan Serpong, Tangerang itu. Sebagai lelaki berdarah suku Sunda, Raffi Ahmad yang lahir di Bandung pada 17 Februari 1987 ini memulai pendidikannya di Sekolah Dasar, SD, Taruna Bakti Bandung dan Sekolah Menengah Pertama, SMP, SMP Negeri 5 Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya saat SMA, Raffi Ahmad yang sudah terjun ke dunia hiburan ini sempat bersekolah di SMA Negeri 5 Bandung sebelum akhirnya pindah ke Jakarta untuk berkarir. Setibanya di Jakarta, Raffi Ahmad melanjutkan pendidikan SMA-nya di SMA Negeri 16 Jakarta. Ayah dua anak itu lantas menempuh pendidikan lanjut di Universitas Paramadina dan Universitas Terbuka. Namun Raffi Ahmad mengaku cuma kuliah selama seminggu. Pendidikan presenter berdarah Sunda itu rupanya terhambat karena harus mengejar karir di dunia hiburan. Meski sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi tapi tidak lulus, tapi bapak dua anak ini memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni hingga digaet untuk mengajar bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, SBM ITB. Tak main-main kelas pembelajaran mendatangkan Raffi Ahmad ini didatangi berbagai peserta lulusan-lulusan S1, S2, sampai Profesor, Law. Selanjutnya, Rayanza Malik Ahmad yang akrab disapa Cipung dihujat emak-emak gegara mencubit pipi Amena anak Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar hingga menangis. Publik menilai aksi Rayanza itu tidak dibenarkan apalagi Susrini pengasuhnya dianggap diam saja. Hal itu membuat Susrini melakukan pasang badan untuk anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu. Melalui unggahan media sosial TikTok, Susrini memberikan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan warganet soal insiden Cipung yang mencubit Amena. Masya Allah, alhamdulillah banyak banget yang kasih masukan untuk menjadi lebih baik lagi pastinya. Dan dari sini orang bijak pastinya belajar sama-sama menggunakan tangan, tulisnya. Si mungil dengan fisiknya karena belum bisa menguasai dirinya, tapi yang lebih dewasa dengan penuh kesadaran menggunakan tangannya dengan kata-kata dan tulisannya untuk mengungkapkan perasaan marah kesal DLL, sambungnya. Semoga kita sama-sama bisa belajar menjadi orang yang bijak, baik sikap ucapan karena sama-sama punya rekam jejak, pungkasnya. Baca juga, bikin ngakak, ternyata ini isi HP pribadi Rayanza, Cipung. Unggahan tersebut ramai komentar warganet. Iya tuh kata Susrini, lihat rekam jejaknya. Hati-hati tuh tangan kalau nulis. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.